Welcome to Smart Learning. Selamat datang di Saya Bisa Smart Learning. Berbicara mengenai kata pinjam, meminjam, atau meminjamkan, ada dua kata dalam bahasa Inggris yang seringkali membingungkan penggunaannya. Apa saja kedua kata itu? Ya, borrow dan lend. Kapan harus menggunakan borrow dan kapan harus menggunakan lend? Apa perbedaannya? Mari kita mulai pelajaran kita. Borrow dan lend kedua-duanya adalah kata kerja yang berhubungan dengan istilah pinjam, meminjam, atau meminjamkan. Kita mulai dengan borrow. Borrow adalah kata kerja peraturan regular verb yang bentuk kedua dan ketiganya menjadi borrowed. Borrow, borrowed, borrowed, ditambahkan ed. Jadi untuk bentuk lampau kita menggunakan borrowed. Jika kita ingin meminjam sesuatu dari seseorang, misalnya kita menggunakan borrow. Can I borrow your book? Atau mungkin untuk lebih halus kita mengganti can dengan may atau could. May I borrow your book? Atau could I borrow your book? Boleh saya pinjam bukumu? John borrowed Glenn's car. John meminjam mobil Glenn. Karena hal ini sudah terjadi di waktu yang lampau, kita menggunakan bentuk kedua, borrowed. Jadi kita mengatakan John borrowed Glenn's car. John meminjam mobil Glenn. Jika kita mau mengatakan sesuatu yang sudah terjadi, baik itu sejam yang lalu atau 1 menit yang lalu atau seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, kita menggunakan bentuk kedua. Jadi kita bisa mengatakan John borrowed Glenn's car this morning atau John borrowed Glenn's car yesterday, last week atau last Sunday. Semua yang sudah terjadi, sudah lewat, kita menggunakan bentuk yang kedua. Contoh lain, they borrowed money from a bank to buy a new house. Mereka meminjam uang dari bank untuk membeli rumah baru. Lalu kalimat negatif, kalimat menyangkal, I didn't borrow your pen. Saya tidak meminjam penamu. I didn't borrow your pen. Jadi kita tidak mengatakan I don't borrow your pen, tetapi karena ini sudah terjadi di masa yang lampau, di waktu yang lampau, maka kita mengatakan I didn't borrow your pen. Saya nggak meminjam pena kamu. Contoh lain lagi, John borrowed Glenn's car. John didn't borrow Glenn's car. Did John borrow Glenn's car? John meminjam mobil Glenn. Bentuk kedua, kalimat menyangkal atau kalimat negatif, John tidak meminjam mobil Glenn. Lalu kalimatannya, did John borrow Glenn's car? John pinjam mobil Glenn ya? Atau kalimat yang lebih formal atau lebih resmi, apakah John meminjam mobil Glenn? Sehari-hari kita mengatakan John pinjam mobil Glenn ya? Kita mengatakan did John borrow Glenn's car? Sekali lagi, jika kita mau mengatakan kita tidak meminjam kepunyaan seseorang, milik seseorang, kita mengatakan I didn't borrow. I didn't borrow your pen. Saya tidak meminjam pena kamu. I didn't borrow his car. Saya nggak pinjam mobil dia. I didn't borrow her book. Saya nggak pinjam bukunya, etc. dan seterusnya. Jadi pengertian dari borrow adalah mengambil dan menggunakan sesuatu milik orang lain untuk jangka waktu tertentu sebelum kemudian mengembalikannya. Meminjam, borrow. To take and use something that belongs to someone else for a period of time before returning it. Sekarang kita beralih ke lend. Bentuk kedua dan ketiga dari lend adalah lent. D dan T. Bedanya hanya satu huruf. Penggunaan dalam kalimat,
Can you lend me a book? Boleh pinjamkan saya sebuah buku? Bolehkah kamu meminjamkan saya sebuah buku? Tentu saja untuk lebih halus, lebih sopan, kita bisa menggantikan dengan may atau could. May you lend me a book? Could you lend me a book? Contoh lain dalam bentuk negatif, Glenn didn't lend John his car. Glenn tidak meminjamkan John mobilnya, mobil Glenn tentu saja, atau Glenn didn't lend his car to John. Glenn tidak meminjamkan mobilnya pada John. Sekali lagi kita menggunakan lend, kembali ke bentuk semula, bentuk verb atau bentuk kata kerja yang pertama, lend dan bukan lent, karena kita sudah menggunakan did. Kalimat menyangkal dalam bentuk yang lampau. Jadi kalau kita mau menyangkal, mengatakan tidak dalam untuk hal yang sudah terjadi di waktu yang lampau, kita menggunakan did, didn't. Didn't adalah singkatan atau kependekan dari did not. Didn't sama dengan did not. Jadi lend di sini adalah memberikan sesuatu kepada seseorang selama jangka waktu tertentu untuk kemudian dikembalikan atau meminjamkan. To lend is to give something to someone to be used for a period of time and then returned. Jadi, dari kalimat-kalimat yang sudah kita pelajari bersama, perbedaan antara borrow dan lend adalah jika kita mengatakan meminjam, kita menggunakan borrow. Borrow adalah meminjam dari. Jadi take, to take, kita mengambil untuk dipakai sementara waktu. Sementara lend adalah meminjamkan, diberikan kepada seseorang untuk sementara waktu. Dipinjamkan, meminjamkan, itu kita menggunakan lend. Jadi kita harus mengatakan, can I borrow your pencil? Jika kita ingin meminjam pensil dari seseorang, kita mengatakan, can I borrow your pencil? Kita tidak bisa mengatakan, can I lend your pencil? Karena kita meminjam. Jadi kita mengatakan borrow. Sementara itu, kita tidak bisa mengatakan, I'll borrow you my pencil. Saya akan meminjam kamu pensil saya. Tentu saja merupakan kalimat yang aneh ya. Jadi kita harus menggunakan lend. I'll lend you my pencil. Saya akan meminjamkan kepada kamu pensil saya. I'll adalah singkatan atau kependekan dari I will. I will lend you my pencil. Saya akan meminjamkan kepadamu pensil saya. I'll borrow you my pencil adalah kalimat yang salah. Teruslah mengikuti pelajaran-pelajaran bahasa Inggris dari channel Saya Bisa untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan juga notification agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang pelajaran-pelajaran bahasa Inggris yang baru dari channel ini. Juga jangan lupa like ya. Semua orang bisa berbahasa Inggris dengan lancar asalkan mau belajar dengan tekun. Semangat ya teman-teman, jangan pernah menyerah. Never give up. Sekian pelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. See you and bye.